Ya penting mana? Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Selamat pagi, selamat datang di rumah Tuhan. Kalau hari ini kita hadir di tempat ini untuk karena kasih dan penyertaan Tuhan. Kita mau sapa diri kanan kita mau katakan Tuhan beserta denganmu. Ya. Itulah arti namanya Immanuel, Allah beserta kita. Mari kita nyatakan iman kita lewat pujian ini. Immanuel, Immanuel. Immanuel.
Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, buat pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat ya Bapak. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, jemaat-jemaat, saudara-saudara kami, mereka yang masih dalam perjalanan, biar kiranya Tuhan bentarkan tempat ini. Tuhan Yesus, kami juga sebentar kami mau memuji, meninggikan nama-Mu, berikan kami roh sukacita ya Tuhan, untuk kami boleh meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah ini, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom, terima kasih. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa ya. Kita bersorak-sorai memuji Tuhan pada hari ini. Bagi
sit down. Kalau hati kita lembut, pasti Kristus akan masuk ke dalam hati kita. Begitu hati kita kembali. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masih mau memuji Tuhan? Yeah.
satu dunia untuk menembus dosa kita. Dia penebus, dia sang raja kita. Bukan saya. kasih Bapa kami di surga, terpuji nama Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan di pagi hari ini. Biar kiranya setiap puji-pujian kami naikkan, boleh menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hati Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Persiapkanlah hati kami, pikiran kami Tuhan untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Berfirmanlah Tuhan,
Berkati hamba-Mu ya Tuhan, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Berfirman-Lah Tuhan, kami sudah mendengarnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Ya, sekarang kita sudah memasuki Minggu Advent yang kedua, ya, ditandai dengan penyalaan 2 batang lilin. Ya, minggu depan kita memperingati hari Natal. Hari Natal itu memperingati apa ya? Kelahiran Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan penuh sukacita? Pasti, ya, pasti penuh sukacita. Ya. Tetapi Natal tidak akan ada artinya apa-apa, ya, apabila tidak ada kedamaian. Ya, Bapak Ibu, Natal biarpun banyak makanan, banyak kue, ya, baju bagus, batu, tapi nggak ada kedamaian, nggak ada artinya. Amin. Ya. Jadi Natal akan ada arti kalau dalam hati kita ada kedamaian. Amin. Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini sebagai apa? Raja damai. Amin. Dan kita anak-anaknya adalah pembawa damai. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Ya, jadi anak-anak Allah itu tugas siapa? Membawa damai, pembawa damai. Ya, haleluya. Ya, puji Tuhan. Kita akan membaca di dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat 9 sampai dengan 14. Injil Lukas pasal 2 ayat 9 sampai dengan 14. Ya. Ya, sama-sama. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ya, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah, ya, bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Haleluya. Damai di bumi, ya, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya, saudara, anak-anak Tuhan bersukacita, ya, menyambut kedatangannya. Tapi ada yang gak senang. Ada yang gak senang. Siapa? Iblis. Iblis gak senang kedamaian. Iblis senangnya ribut, ya, ribut. Wow. Makanya dikatakan Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang, Yesus datang, membawa kehidupan, ya, yang berkelimpahan. Ya, jadi iblis sudah senang. Ya. Anak-anak Tuhan hidup damai tentram, pasti ada, ya, bikin masalah, bikin persoalan. Itulah kerjaan daripada
iblis. Tapi nggak usah takut, ya. Tidak usah takut. 3 hal yang disampaikan oleh malaikat Tuhan yang tadi sudah kita baca, ya. Di ayat yang 10, ya. Di ayat yang 10, coba ditayangkan lagi ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Apa? Benar? Jangan takut. Ya. Siapa yang takut sini? 2 Korintus 1 ayat 7, 2 Timotius ya, 2 Timotius 1 ayat 7. Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh apa? Ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin. Ya. Iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang memberikan apa? Damai, sejahtera. Ya. Malaikat Tuhan mengatakan jangan takut. Ya, sudah mungkin kalau kita pada waktu ada di situ, ya, ada bersama-sama para gembala, kita juga takut, saudara. Karena melihat cahaya yang begitu terang. Ya, siapa yang takut, saudara? Pasti takut, ya kan? Ya. Takut itu manusiawi. Tapi kalau ketakutan itu tidak manusiawi. Ya, beda ya antara takut dengan ketakutan. Kalau takut, ya hanya sekedar aja. Ya, begitu dengar berita BMKG mengumumkan berhati-hati, berawas-awas akan terjadi megatrust yang menggoncang DKI sekitarnya dengan gelombang tinggi tsunami 30 meter. Bagaimana? Tahu tak? Waduh, kemana nih? Cari tempat yang tinggi, ke atas Monas. Takut nggak? Takut, ya. Secara manusiawi takut. Saya juga takut, saudara. Tapi jangan selalu jangan ketakutan. Ya, waduh, mana-mana dibawa ke surat-surat rumah, deposito, emas, logam dibawa. Ketakutan. Tadi tengah jalan dihipnotis, habis ya. Allah tidak memberikan kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Amin. Ya, ini jadi malaikat Tuhan, malaikat Gibril memberitahu kepada gembala-gembala, jangan takut. Ya. Sesungguhnya Allah memberikan kita Yesus Kristus sebagai juru selamat. Haleluya. Juru selamat. Kalau juru selamat kerjanya apa? Juru masak, kerjanya masak. Juru parkir, kerjanya ngatur parkir, ya. Juru selamat. Tuhan Yesus Kristus, dia adalah juru selamat. Jadi jabatan itu melekat kepada kebiasaan-kebiasaan setiap hari. Kebiasaan-kebiasaan setiap hari, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Menyelamatkan orang yang berdosa. Amin. Ya, jangan takut. Karena malaikat Gibril memberikan pesan supaya para gembala jangan takut. Demikian juga pesan itu berlaku juga untuk kita. Jangan takut. Banyak berita-berita yang membuat kita cemas, yang membuat kita takut. Ya, benar. Tuhan sanggup. Amin. Ya, contohnya siapa? Contohnya Maria, tunangan Yusuf.
Maria tunangan Yusuf dipilih oleh Allah menjadi sarana, ya, menjadi sarana untuk lahirnya Yesus. Kenapa sih kok Maria? Emang nggak ada perempuan lain apa? Hah? Apa nggak ada wanita lain? Ada, yang namanya Yohana ada, Elizabeth ada, namanya siapa lagi, Magdalena ada, Lydia ada, banyak, ya. Tapi kenapa kok Maria? Ya, kalau kita baca di Matius pasal 1 itu ada silsilah, ya, silsilah kelahiran Tuhan Yesus. Ya, dari mana dia lahir? Dari keturunan Raja Daud. Ya, maka di lagu Natal ada liriknya, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Kok Daud yang dipilih? Memang nggak ada yang lain? Nah, itu lagi kan ya, bertanya lagi, kok Daud? Tadi kok Maria? Ya. Maria dipilih karena apa? Dia dari keturunan Raja Daud. Kenapa Raja Daud? Kan banyak raja-raja yang lain. Ya. Nah, Daud istimewa di mata tuh. Nah, istimewanya apa? Lembut hatinya. Lembut hatinya. Ditegur nggak marah. Ya, saudara, kalau saudara ditegur gimana? Hei, kok pakai baju ini? Marah nggak? Itu ditegur depan umum lagi. Sakit itu gua. Gua nggak mau datang lagi deh. Ya, ditegur nggak enak ya? Siapa yang mau ditegur? Maunya di sanjung. Wih, hebat, kamu bagus. Good. Ya kan? Daud ditegur. Padahal dia raja loh. Ya, raja kan berkuasa ya. Apa-apaan lu menegur gua? Lu siapa? Pengawal, tangkap. Masukkan penjara. Bisa Daud. Tapi Daud mengaku salah, saya salah. Ya. Itulah makanya Tuhan angkat jempol kepada Daud di Kisah Rasul 13 ayat 22. Dia orang yang berkenan di hatiku, kata Tuhan. Nah, saudara mau jadi orang yang berkenan? Jadilah orang yang lembut hatinya, mau ditegur. Ya, tegur bukan berarti untuk membuat saudara jatuh. Tegur untuk membuat saudara maju, naik. Amin. Mana Kisah 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan Allah mengangkat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hati. 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Melakukan segala kehendakku. Ini yang Tuhan mau. Saudara mau melakukan kehendak Tuhan? Mau? Nah, janji ya, janji. Mau melakukan kehendak Tuhan? Mau. Malaikat Tuhan dengar foto saudara, direkam, ya, nanti Januari gimana? Ya. Yang pria-pria mau jadi singer? Ayo, mana suaranya nih? Mau melakukan kehendakku? Nah, gitu dong. Siap. Ya. Sebagai prajurit hanya 2 kata. Siap, laksanakan. Iya. Ya. Haleluya. Yang melakukan segala kehendakku. Amin, saudara. Siapa lagi yang patut kita teladani di Natal ini? Maria, tunangan Yusuf. Lukas 1 ayat 38. Injil Lukas pasal 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan.
jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Ya, saudara, konsekuensinya berat bagi Maria. Ya, berat karena dia baru tunangan, belum menikah dengan Yusuf. Ya, pacaran zaman dulu beda dengan sekarang. Kalau sekarang baru kenal udah rangkul-rangkulan, udah cium-ciuman. Iya nggak? Ya, di tempat yang gelap atau terang? Mau tempat yang remang-remang ya? Kalau kita nih anak-anak tenang, bukan anak-anak malam. Maria sebagai orang yang dipakai Tuhan menjadi sarana lahirnya juru selamat. Apa nggak bisa? Nggak usah pakai Maria, apa nggak bisa? Bisa nggak? Nggak usah pakai Maria, langsung aja dari surga udah gede, udah berjenggot, udah gondrong, udah giginya udah lengkap, udah bisa makan sekbak. Bisa nggak? Bisa. Tapi takut nggak orang? Takut tuh. Ini manusia planet. Takut, nggak mau deket-deket. Tapi kalau lahir yang wajar yang orang lahir dari bayi, ya dari kandungan, dari bayi, orang nggak takut, ya kan? Iya dong, nggak takut. Ya. Dan Maria bukan sembarangan dipilih Tuhan. Tuhan tahu. Maria dari keturunan siapa tadi? Raja Daud. Raja Daud orang yang bagaimana? Orang yang lembut hatinya, mau ditegur. Ya. Kalau ditegur sama atasan gimana, mau nggak? Mau. Kalau ditegur, kok lu telat? Ya bos, macet bos tadi bos. Lain kali jangan ya, jangan macet ya, jangan telat lagi ya. Ya bos, ya, harus nurut, jangan sakit hati, amin. Ya, enggak. Maria resikonya berat. Karena pada waktu itu, kalau ada kedapatan orang yang hamil sebelum menikah, resikonya dirajam batu, ya dilempari batu sampai mati. Maria tahu itu Maria. Ya, tapi dia berani ambil resiko. Nah gitu, ya. Makanya Tuhan salut. Apa tadi kata Maria setelah mendengar pesan daripada malaikat? Jadilah menurut kehendakmu. Aku ini hamba Allah. Aku ini hamba Tuhan. Saudara, seorang hamba nggak ada istilah entar nyonya, nggak ada. Siapa di sini punya pembantu? Coba lagi asik-asik dia tidur, bangunin, suruh masak air. Gimana jawabannya? Males ah. Ada yang begitu? Pecah. Seorang pembantu nggak ada hak, yang ada kewajiban, ya, nggak ada hak. Ya, saudara, ya, di dalam Injil Lukas kita baca, Lukas, ya. Sorry. Injil Lukas, ya, ada. Pasal 17. Kita baca ayat yang 10, Lukas 17 ayat 10. Lukas 17. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami lakukan. Ya, itulah hamba. Nggak mau dipuji dia.
ya. Nggak mau dipuji. Dia katakan kami adalah hamba. Aku adalah hamba. Aku hanya melakukan apa yang ditugaskan kepadaku. Ya, saudara. Meskipun kita udah kerja baik, udah melakukan baik, hamba nggak mau dipuji. Saudara mau dipuji? Ya, kita ini hamba-hamba tuh. Ya, ada hamba yang mau dipuji, ada hamba yang nggak mau dipuji. Mau yang mana? Ini kita bilang apa? Lukas 17 ayat 10. Ya. Hendaknya seperti itu ya. Ada hamba yang mau dipuji, ada hamba yang nggak mau dipuji. Wah, kalau nggak ada saya, sepi tuh pabrik, nggak maju. Saya yang kerja keras, saya yang cari order sono sini. Nggak ada saya ini perusahaan bangkrut. Ini hamba yang tidak baik ini, ya, tidak baik. Coba dia keluar berhenti. Apa bos nggak bisa cari yang lain? Bisa gaji yang lebih tinggi bisa. Emangnya dia doang? Ya, benar. Lu juga di gereja. Kalau nggak ada saya, sepi di gereja. Silakan keluar. Apa langsung bubar gereja? Enggak. Ya. Kalau bukan Tuhan, udah nggak ada nih. Udah berapa kali di demo? Ini karena apa ada tuh? Ada Tuhan. Ya saudara. Jadi janganlah jadi hamba yang mau dipuji. Ya. Aku hanyalah hamba. Aku hanya mengerjakan apa yang harus aku kerjakan. Jiwa seorang hamba. Ya saudara. Milikilah jiwa seorang hamba. Tuhan Yesus mengajak kita, ya. Kalau kamu diundang seorang, jangan duduk di depan. Duduklah di bawah di lantai. Supaya nanti kalau Tuhan memang lihat, jangan di bawah, duduk di atas. Ya, kan enak ya nak. Tapi kalau kita mau duduk, jangan situ, itu buat tamu. Malu nggak kita? Ya, saudara. Nah, itulah. Ya, Maria adalah hamba yang setia. Maria berani ambil risiko. Ya, saudara. Tapi kalau Tuhan udah tunjuk, biarpun kita tahu ada risiko, Tuhan selamatkan kita. Amin. Nyatanya Maria waktu dia melahirkan bayi Yesus, pada waktu itu ada undang-undang dari Herodes, setiap bayi yang berumur 2 tahun ke bawah bunuh. Bayi laki-laki yang umur 2 tahun ke bawah bunuh. Wah, Yesus laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Punya bayi bisa nggak ditutup pun? Jangan kenceng-kenceng nangis ya saya. Jangan kenceng-kenceng ya. Tuh nangis bisa. Coba ibu punya bayi, punya bayi. Kalau lagi nangis ditakut mulutnya. Jangan kenceng-kenceng. Jangan kenceng-kenceng. Mati itu bayi. Ya. Terus kalau menjemur popok, tahuan kan, si Maria ada popok. Nanti dia ada bayi di dalamnya. Ayo kita geledah. Ya, Tuhan kasih mimpi ya kepada Yusuf. Ungsikan, bawa bayi ini ke Nazaret. Ya. Di malam-malam itu bayi Yesus dibawa ke Nazaret. Ya, waktu dia lahir di mana lahirnya? Di Bethlehem terjadinya, ya, di Bethlehem. Makanya ketika Yesus disalib, di salib Yesus ada tulisan, inilah Yesus orang Nazaret. Ya. Karena dia dibesarkan di Nazaret, ya. Tapi dia lahir di Bethlehem. Setelah penguasa-penguasa yang mau membunuh Yesus mati, termasuk Herodes mati, baru malaikat Tuhan Israel kembali ke Bethlehem. Ya, si Herodes sudah mati. Orang yang mau membunuh bayi Yesus sudah mati. Ya. Lalu kembali ke Bethlehem. Ya. Nggak usah takut. Amin saudara. Jangan takut. Ya. Meskipun kita dengar, wow, apa? Tanggal 25 Desember
sekarang dibarengi lagi hari mualaf sedunia. 25 Desember udah ada dulu hari Natal, ini sekarang dibarengi lagi hari mualaf sedunia. Tidak usah takut ya, haleluya. Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan. Amin. Ya. Kalau kita sudah menjadi hamba yang setia, pasti ada apa-apa Tuhan lindungi kita. Ya, benar? Ya. Lalu apa yang dikatakan malaikat Tuhan? Kesukaan besar. Sesungguhnya aku memberitakan kepada kamu kesukaan besar bagi seluruh dunia. Ya. Kesukaan bagi dunia. Yesus jadi raja. Kesukaan besar. Apa sukanya? Dapat apa? Sukaan besar apa, saudara? Dosa kita diampuni. Ya, saudara. Dosa kita diampuni itu adalah kesukaan besar. Dan kesukaan besar, mana duit? Apa artinya kamu memperoleh seluruh dunia ini, tapi jiwamu binasa? Amin, saudara ya. Jadi kesukaan besar karena dosa kita diampuni. Ya, 1 Yohanes 4. Kita baca surat 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-18. Ya, silakan 1 Yohanes pasal 4. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, dia tidak sempurna di dalam kasih. Amin, saudara. Jadi di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ya, saudara. Kalau kita mengasihi semua orang, nggak usah takut. Amin. Ya, kecuali kita angkuh, kita pelit. Wah, dia pelit. Wah, orang nggak suka sama kita, ya. Tapi kalau kita mengasihi semua orang, ada orang yang jahat kita, jangan, dia orang baik, jangan dia saudara saya. Ya. Orang kan membela kita, saudara. Ya. Dikasih itu mengalahkan ketakutan. Amin. Tuhan Yesus, dia adalah kasih. Makanya dia nggak takut. Ya. Muridnya si Petrus, guru, jangan ke Yerusalem. Orang-orang lagi menghadang guru, mau membunuh. Enyalah kau iblis. Yesus bilang gitu sama Petrus. Enyalah kau iblis. Saudara, Petrus dibilang iblis. Ya, kedengarannya sih ini sayang sama gurunya. Petrus sepintas kedengarannya sayang sama gurunya. Padahal itu siasat iblis. Ya. Iblis bisa menyamar sebagai malaikat. Bisa. Ya, iblis menyamar sebagai malaikat. Iblis bisa menyamar sebagai siapa? Istri, orang tua yang udah meninggal datang. Bisa kan? Bisa. Ya, saudara. Jadi kasih itu membuat kita menjadi semangat. Amin, saudara. Ya. Tuhan Yesus datang mengampuni dosa manusia. Haleluya. Jadi Natal akan lengkap kalau ada kedamaian. Tapi bagaimana ada kedamaian kalau dalam rumah tangga nggak akur? Kakak sama adik musuh, ya, mantu sama mertua musuh, besan sama besan nggak negor, bagaimana ini? Ya, cuma Natalnya, saudara. Natal biarpun nggak ada kue, Natal biarpun nggak pakai baju baru, ya, asal ada damai, enak, tidur pulas, ya, tidur pulas nggak?
Pules. Bangun pagi badan sehat. Aliran darah lancar. Ya kan? Coba kalau di dalam hati ada kesal, benci, dendam, sakit hati, nah, nggak bisa tidur ya, nggak bisa tidur, darah tinggi, tensinya naik, gulanya naik, kolesterolnya semua pada naik, ya. Hati yang gembira, adalah obat. Bagaimana bisa gembira? Kalau ada kebencian, kalau ada sakit hati, ya. Hati akan gembira kalau ada kedamaian, tidak ada musuh. Amin. Punya musuh? Punya musuh? Datangi berdamai. Maafin saya. Mungkin ya. Saya bangga sama orang Muslim, saudara. Ya. Kalau Idul Fitri seharusnya saya yang ke rumah dia. Amin. Ya kan? Saya ke rumah mereka mengucapkan minal aidin. Tapi ini nggak, mereka datang ke sini. Maafin ya Pak Herman, maafin. Sebegitu. Nah itu satu nilai plus ya, bagus. Pikiran anak Tuhan, ya, gua maafin, ya, gua maafin. Tapi cuma di mulut, ya. Tapi nggak bisa melupakan. Cuma bisa maafin, tapi nggak bisa melupakan apa artinya, ya kan? Ya. Kalau Tuhan Yesus ngampuni, nggak diingat-ingat lagi. Dia takkan ingat salahmu, Tuhan selalu ampuni. Amin, saudara. Ya. Dia nggak ingat-ingat kesalahan kita yang lalu-lalu. Tapi kalau kita masih ingat ya, masih ingat loh, gue gak bakal lupa gue, sampai mati, sampai mati, udah. Gak boleh ya, gak boleh. Ya, kalau saudara gentle, ada orang yang sakit hati, ada ganjelan, datang, ajak makan, amin. Oh nggak ada duitnya Pak, saya kasih duit. Makan di sebelah nasi uduk. Mau nambah berapa kali? Kasih. Biar orang ini udah baik. Tuh makan tuh. Ya? Iya. Jadi harus orang tahu. Orang harus tahu. Oh dia udah baik. Tuh udah jalan bareng tuh udah makan bareng tuh, nah, ya, beneran. Nah, jangan cuma di WA doang, maafin ye. Datangi, ajak makan. Kalau nggak ada duit, bilang ke saya. Makan bakso ada, nasi uduk ada. Haleluya. Kalau makan di mall ya bayar sendiri kan, kalau di mall. Puji Tuhan. Ya, yang ketiga apa yang malaikat Tuhan katakan? Damai sejahtera di bumi seperti di sorga. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Inilah yang disampaikan oleh malaikat Tuhan di Natal pertama kepada para gembala. Jangan takut. Yang kedua, Tuhan memberikan kita kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Ya, bukan hanya untuk orang Cina, orang Batak, bukan, tapi untuk seluruh bangsa. Dan yang ketiga apa? Ada damai sejahtera. Wah, kalau damai sejahtera enak ya saudara ya. Meskipun makan sama kerupuk, makan sama kecap, rasanya kayak makan babi kecap. Iya, sudah ya. Jadi miliki ya di Natal ini ya harus ada 3 hal ini yang disampaikan oleh malaikat Tuhan ya, saudara. Apa yang pertama? Jangan takut.
miliki kesukaan besar. Kenapa? Karena dosa kita sudah diampuni. Tidak ada kesukaan lain selain daripada seseorang yang diampuni dosanya. Ya, di Jessica yang kasus kopi beracun dibebaskan. Oh, senang bukan main ya. Senang bukan main. Ya, dibebaskan. Banyak lagi ya para politikus yang dibebaskan. Oh, senang bukan main. Ya, apalagi kalau kita diluputkan dari penghukuman neraka. Ya, kalau penjara-penjara yang ini ya boleh dibilang masih mendingan. Ya, saya pernah ke Cipinang, dalam saudara. Ya, waktu itu saya diminta tolong, ya, bawa ecehan, ya, anterin, ntar hubungi tukang parkir nama ini. Tukang parkir juga dipakai, saudara. Cari pakai, bapak ya namanya, iya, saya mau ini nganterin ini. Oh ya, tukang parkir nganterin saya, saudara, ngelewatin 1 pintu, 2 pintu, wih, kayak ngeliatin macan tutul matanya, ngeri bener. Tapi karena ada ini ya, ada yang bawa, ya aman-aman aja, saudara. Ya, itu kita dulu ya waktu saya kerja, saudara. Ya, jadi pimpinan saya ya tangkap karena dia nggak tahu salah perhitungan kali dia, salah perhitungan ya, sehingga dia banyak utang ya. Ya, saya diminta tolong ya bawa ini ya, saya yang datang, saudara, ke Cipinang ya, Cipinang. Jadi dia tidur pakai kamar petugas, jadi dia bayar ya, ada AC, ada kulkas, ya enak, saudara ya, kamar petugas ya, kontrak bayar ya. Saudara Kristus, penjara sekarang masih enak. Penjara zaman dulu nggak kena matahari, keluar kakinya bengkok karena nggak kena sinar matahari. Ya, saudara, Tuhan Yesus Kristus membebaskan kita dari penghukuman. Haleluya. Tuhan memberkati. Ya, yuk kita mau berdoa. Kami bersyukur Bapa, Engkau memberikan kami kedamaian, sukacita besar Engkau berikan kepada kami. Tidak ada kesukaan yang melebihi seseorang yang dibebaskan, yang diampuni dosa-dosanya. Engkau telah mengampuni kami. Engkau melupakan segala kesalahan kami. Engkau tidak memberikan kami roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan semangat keberanian. Terima kasih Tuhan. Biar di suasana Natal tetap hati kami penuh kedamaian, ada sukacita, ada hubungan yang baik, ada saling mengasihi, saling mengampuni satu sama lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Pesan firman Tuhan hari ini kita tidak punya takut ya. Tuhan akan memberikan kepada kita sukacita dan damai sejahtera. Kalau ada Tuhan di hati kita, kita tidak perlu takut. Tuhan akan menyertai kita seperti bukan tadi Immanuel. Tuhan, terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami lewat firman Tuhan yang sungguh indah. Tuhan akan memakai hamba-Nya lebih lagi. Tuhan akan tambah-tambahkan hikmat kepada hamba-Nya, dan juga Tuhan akan menyertai kemanapun hamba-Nya melayani. Pasti banyak jiwa-jiwa yang menantikan untuk pelayanan Tuhan. Tuhan memberkati keluarga dan pelayanan. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan kepada kita kembali. Kita akan memberikan persembahan.
Shalom Bapak Ibu. Firman Tuhan, pastor minta untuk kesaksiannya. Mungkin saya juga bingung ya mau cerita apa. Mungkin saya cerita tentang ya saya merasa mungkin ya, saya bersaksi mungkin ketika Tuhan ya saya bisa ada di sini bersama dengan keluarga ya. Ini anak-anak saya, James, istri saya, Kelena. Ya. Jadi ya mungkin saya cerita sedikit aja Bapak Ibu ya. Mungkin 10 tahun lalu ya kita saya ya 10 tahun lalu itu mungkin di kehidupan saya juga cukup berat Bapak Ibu ya. Saat itu mungkin tulang punggung keluarga saya saat itu almarhum papa saya sakit 1,5 tahun beliau sakit sampai ke akhirnya beliau pergi meninggalkan kita di 2017. Ya, saat itu cukup berat Bapak Ibu ya karena beliau tadinya tulang punggung keluarga tiba-tiba sakit, nggak ada yang tahu Bapak Ibu sakitnya kenapa, nggak bisa disembuhkan. Wah itu tiap hari saya berurusan dengan banyak tagihan ya Bapak Ibu ya. Jadi karena dia ICU aja sampai 3 bulan saat itu. Jadi wah luar biasa Bapak Ibu. Saat itu mungkin kehidupan cukup berat ya untuk saya karena mungkin di saat itu saya juga pada saat ayah saya sakit saya tidur setiap hari mungkin hanya 1-2 jam sampai saya pernah juga akhirnya masuk ke UGD Bapak Ibu. Kebetulan adik saya juga dokter ya, dia lagi praktek, jadi saya tiba-tiba saya diinfokan saya pingsan. Saya bangun-bangun udah di rumah sakit, saya nggak tahu kenapa. Mungkin karena adik saya mungkin kecapean, mama saya karena tidur, lalu waktu itu masih pacar. Ya pacar saya bilang, oh kamu, saya amnesia katanya, nggak ingat orang, ngomong juga udah ngelantur saat itu ya. Dia juga otak ringan Bapak Ibu, karena saya jatuh mungkin terlalu capek ya. Hampir setiap hari saya tidur 1-2 jam aja. Kenapa? Karena tadinya ayah saya tulang punggung keluarga seketika sakit. Tentunya saya berpikir saya harus kerja keras. Saya harus mencari cara bagaimana keluarga ini tetap bisa bertahan. Saat itu mungkin ya di momen-momen itu mungkin saya sempat bertanya juga ya kepada Tuhan ya. Tuhan, kenapa nih kok hidup saya sulit sekali? Orang lain saya lihat kayaknya bebannya di umur saya nggak begitu untuk menanggung semua. Nah karena Bapak Ibu saya dari kecil sebetulnya mungkin ya ayah saya
bekerja sangat keras ya untuk keluarga ya. Jadi kebetulan ya kita keluarga cukup Bapak Ibu, ya tidak terlalu bagaimana, tapi cukup. Tapi saya selalu hidup saya dari kecil saya selalu memposisikan diri saya itu seperti harus berjuang sangat keras Bapak Ibu. Jadi saya merasa waktu itu ini saya dari kecil udah kerja coba cari uang, terus pas udah mulai agak gede ternyata harus menanggung beban hidup keluarga Bapak Ibu. Jadi saya waktu itu sempat komplain, oh ini kok hidup saya umur 20 tahun saya harus melewati ini semua, sangat berat sekali Tuhan. Saya sempat bertanya seperti itu Tuhan. Jadi sekarang saya baru sadar Bapak Ibu bahwa mungkin ya semua di hidup saya itu memang Tuhan persiapkan saya untuk bisa melewati proses hidup. Karena mungkin kalau dari kecil saya ikuti seperti teman-teman saya yang kerjaannya cuma main dan lain sebagainya, mungkin hari ini saya nggak ada di situ. Kalau saya waktu itu mungkin pada saat dari kecil saya cuma sekolah, main, saya nggak kerja, nggak memposisikan diri saya untuk berjuang sangat keras, ya mungkin ya saya nggak akan bisa lewatin proses saya di 10 tahun lalu pada saat ayah saya sakit. Nah di situ saya merenung dan mulai sekarang saya seiring bertambah usia juga ya Bapak Ibu, saya mulai sadar satu persatu Tuhan itu mempersiapkan diri saya dan memberikan saya begitu banyak berkat. Walaupun pada saat itu mungkin kalau diceritakan prosesnya sungguh luar biasa Bapak Ibu ya, sampai tidur 1-2 jam dan itu bukan cuma berhari-hari Bapak Ibu, tapi lebih dari itu saya lakukan itu. Saya berjuang terus, saya terus berpikir bagaimana cara keluar dari semua beban ini, karena setiap hari Bapak Ibu saya cuma memikirkan butuh biaya berapa untuk pengobatan ayah saya. Dan terutama pada saat waktu itu di ICU, setiap kali saya mendapatkan tagihan dari rumah sakit Bapak Ibu yang harus saya tanda tangan, jumlahnya luar biasa per hari ini, yang membuat saya juga wah luar biasa Bapak Ibu itu. Ya, saya nggak tahu lah gimana caranya kita bisa lewatin itu. Akhirnya sungguh yang merupakan menurut saya berkat Tuhan untuk saya. Jadi singkat cerita Bapak Ibu itu kira-kira 10 tahun lalu ya, proses hidup saya cukup berat Bapak Ibu ya. Jadi itu kita bisa lewati dan saya juga walaupun saya protes Bapak Ibu kepada Tuhan ya, tapi mungkin beberapa hal yang bisa saya bagi adalah saya tetap berdoa, saya tetap percaya, saya tetap bekerja dengan tulus Bapak Ibu ya, bukan dengan mikir yang aneh-aneh untuk berbuat kejahatan apapun. Tidak pernah sepintas dalam pikiran saya untuk melakukan hal seperti itu ya. Saya tetap bekerja terus tanpa kenal lelah, berdoa, percaya. Karena Bapak Ibu saya juga mungkin hal yang bisa saya bagi juga kepada Bapak Ibu di pagi ini, saya orangnya juga pemimpi Bapak Ibu ya. Saya suka dari kecil Bapak Ibu, saya suka bermimpi. Bermimpi apa? Bermimpi bahwa suatu saat saya bisa. Contoh Bapak Ibu, saya dulu ya naik motor ya, kehujanan ya, kita kehujanan ya, kalau naik motor mengalami lah ya Bapak Ibu ya. Kadang kalau basah mah sampai ke celana dalam ya, maaf ya. Mungkin kadang kalau di lampu merah kanan kiri lihat orang punya mobil, wah ingin ya suatu saat bisa punya mobil. Ya, itu saya alami ya Bapak Ibu. Kalau kerja saya tuh dari pagi benar-benar bisa sampai pagi Bapak Ibu. Jadi jam kerjanya itu udah nggak kenal, oh saya kerja 8 jam, 10 jam, 12 jam, nggak seperti itu Bapak Ibu. Saya kalau kerja itu mau seharian juga bisa. Saya kerja itu juga nggak hitung-hitung hari Bapak Ibu. Jadi buat saya kadang-kadang kalau nggak diingetin saya suka lupa juga. Saya bisa mau setiap hari menurut saya kerja. Nggak ada oh Sabtu waktunya istirahat atau apa, nggak ada. Jadi buat saya tiap hari, kalau saya tiap hari bisa produktif itu akan jauh lebih baik untuk saya. Jadi saya balik lagi, saya mungkin suka bermimpi Bapak Ibu. Jadi apa yang sekarang mungkin berkat Tuhan berikan kepada saya itu sudah saya mimpikan Bapak Ibu dari mungkin 10 tahun lalu, 5 tahun lalu. Walaupun keadaannya mungkin saat itu ya kadang mungkin beberapa saya cerita juga ya ke keluarga ya, mungkin ya ketawain lah waktu itu almarhum Papa juga masih hidup, nggak mungkin lalu kalau
mimpi jangan tinggi-tinggi, gue bilang nanti kalau jatuh sakit gitu. Ya, kalau saya bercandain Bapak Ibu, dia nggak apa-apa, saya mimpinya tinggi, kalau jatuhnya nanti di ketinggian juga, saya bilang gitu. Almarhum bapak saya, jadi ya, ya proses hidup ya Bapak Ibu. Singkat cerita, saya ketemu dengan Pak Herman ya, wah ini juga, ini saya merasa dipertemukan dengan Pak Herman dan almarhum ibu juga merupakan jalan Tuhan ya. Jadi makanya sampai sekarang saya nggak bisa lupa Bapak Ibu ya. Ini Pak Herman saya ketemu pada saat almarhum papa saya udah pergi. Jadi saat itu saya belum dibaptis Bapak Ibu, dan kita mau saya sama mantan pacar saya mau menikah Bapak Ibu. Tentunya kita harus cari gereja untuk dibaptis, dan saat itu singkat cerita saya ketemu dengan Pak Herman sama almarhum ibu. Kita dibaptis berdua, saya dan istri, lalu dijadikan anak baptis juga ya kita ya saat itu ya. Terima kasih pastor, saya berterima kasih sekali, momen yang luar biasa untuk saya saat itu, karena memang ya di saat itu kondisi saya juga luar biasa, lagi terpuruk ya Bapak Ibu ya, karena mungkin kan baru ditinggal ayah saya, lalu secara keluarga pun tinggal ibu saya itu mungkin juga kondisinya luar biasa, sangat tertekan, ya tidak mudah untuk saya. Adik saya juga waktu itu belum selesai belajarnya, jadi saya mengambil alih menjadi tulang punggung keluarga Bapak Ibu sudah dari ketika ayah saya sakit. Nah, jadi bertemu dengan pastor, saya melihat sendiri, saya bisa bersaksi bahwa Pak Herman dan almarhum ibu betul-betul mencurahkan hidupnya untuk menyebarkan kebaikan di dalam Tuhan Yesus. Ya, saya melihat itu sendiri dari 8 tahun yang lalu Bapak Ibu. 2017 saya kenal dengan Pak Herman, sampai dengan sekarang saya tetap membangun hubungan yang baik, karena waktu itu kami sangat dibantu Bapak Ibu ya. Nah, jadi perjalannya waktu Bapak Ibu, keadaan mulai membaik tentunya ya. Setelah menikah saya berjuang lagi Bapak Ibu ya, membereskan semua. Jadi ya banyak tagihan-tagihan yang harus dibereskan. Ayah saya ternyata orangnya walaupun kerja keras, di belakangnya banyak yang dia nggak cerita Bapak Ibu. Nah itu saya pelan-pelan bereskan satu persatu. Ya tentunya kehidupan mulai berjalan membaik setelahnya Bapak Ibu. Ya cuman ya balik lagi, kita bangkit sekali lagi di saat kita jatuh. 2020 kita tahu, singkat cerita pandemi ya Bapak Ibu ya. Jadi di saat saya mulai naik 2020 COVID, jatuh lagi Bapak Ibu ya. Apa yang saya bangun mulai ya saat itu mengalami banyak masalah ya Bapak Ibu, karena semua usaha tutup saat itu. Lalu juga kena tipu ya, nilai cukup banyak. Jatuh lagi Bapak Ibu. Ya di situ saya berdoa, dan saya selalu percaya waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Jadi di situ saya bangkit lagi sekali lagi Bapak Ibu, karena saya selalu percaya sebelumnya saya sudah pernah jatuh, saya bisa bangkit. Jatuh lagi, saya pasti bisa bangkit lebih baik lagi. Dan saya selalu percaya bahwa kita dipakai oleh Tuhan untuk bisa menjadi terang bagi dunia. Jadi untuk Bapak Ibu yang saat ini mungkin mengalami masalah, mengalami kendala dalam hidup, terus percaya Bapak Ibu, berdoa, bekerja lebih keras lagi, itu pasti Bapak Ibu melakukan menjadi anak Tuhan, memberikan yang terbaik di dalam hidup agar tidak menyesal di suatu hari. Mungkin saya ingin mungkin pesan terakhir saya adalah ya, kita di momen Natal ini Bapak Ibu, jadilah terang di tengah kegelapan. Tidak perlu menurut saya jadi terang Bapak Ibu cukup dengan kita tidak berbuat yang di luar dari yang aneh-aneh ya Bapak Ibu. Maksudnya ketika kita tidak menyulitkan orang, ketika kita tidak menipu orang, ketika kita tidak
berbuat kejahatan menurut saya itu sudah menjadi terang. Dan ketika kita bisa membagikan terang kita kepada orang lain, memberikan dampak, Bapak Ibu, dampak itu mungkin tidak harus berupa materi, berupa tenaga, pikiran. Kita sudah menjalankan firman Tuhan, menjadi anak Tuhan yang menjadi terang untuk orang lain. Saya rasa saya cukup kesaksian saya dengan itu, Bapak Ibu. Jadi saya yakin semua orang punya masalah dan dinikmati, Bapak Ibu, karena saya yakin orang kalau nggak punya masalah pasti itu udah nggak ada di dunia ini. Cuma orang yang kita lihat udah nggak ada yang nggak punya masalah. Selama kita punya masalah, seberapa berat pun masalah kita, itu artinya kita mau diangkat oleh Tuhan untuk ke tingkat yang lebih tinggi. Berani ambil tanggung jawab, Bapak Ibu. Jangan takut, percaya diri. Karena ketika kita memiliki tanggung jawab dan dampak untuk banyak orang, Bapak Ibu, saya selalu percaya itu berarti kita secara pribadi sudah menjadi anak Tuhan yang memberikan dampak dan terang bagi dunia ini. Saya tutup kesaksian saya dengan mungkin menyanyikan lagu yang cocok, Bapak Ibu, untuk cerita saya, yaitu Waktu Tuhan yang Terbaik. Saya izin pakai sampaikan sedikit ya, Bapak Ibu ya. Jemaat diberkati oleh firman yang pada hari ini. Terima kasih kepada hambanya untuk firman yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih juga untuk Koriki untuk kesaksiannya. Kita percaya bahwa ini semua atas kemurahan dan kasih karunia Tuhan selalu menyertai Koriki beserta keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk para pelayan Tuhan yang sudah melayani, Tuhan Yesus memberkati. Untuk jadwal ibadah yang diliburkan adalah selama 1 minggu ini, ibadah minggu pada hari Rabu, ibadah kaum wanita pada hari Jumat, dan ibadah doa puasa pada hari Sabtu. Pada tanggal 19 dan 20 akan diadakan gladi resik, yaitu pada pukul 7 malam. Kita mendukung doa bagi jemaat yang sakit, yaitu Ibu Juwita, Ibu Rohani, dan Bapak Freddy atau suami dari Ibu Akim. Untuk persembahan syukur ada Ibu Ona. Untuk persembahan perpuluhan ada Bapak Kong yang bertugas untuk jadwal ibadah Natal kita minggu depan. Penyambutan Ibu Susan dan Ibu Ona. WL-nya Ibu Yemima, singernya Saudara Alex dan Saudara Stefanus. Persembahan pertama ada Ibu Ancet dan Ibu Sohati. Persembahan kedua ada Ibu Rohani dan Ibu Ratna. Keamanan dan parkir ada Bapak Yosef dan Bapak Akong. Kata sambutan oleh Saudara David. Multimedia oleh Saudara Michael. Seksi peralatan ada Saudara Hermatio dan Bapak Iwan. Seksi konsumsi ada Ibu Rudi dan Ibu Leni. Seksi produksian ada Bapak Burhan. Seksi dokumentasi ada Bapak Andria. Untuk perwakilan penyalaan lilin, yang pertama ada Gembala Sidang Bapak Pendeta Herman Jugono. Untuk pembicara Ibu Pendeta Wohana Triyanti. Perwakilan ibadah umum ada Bapak Akong. Perwakilan ibadah kaum wanita ada Ibu Leni. Perwakilan sekolah minggu ada Saudari Cleora. Demikian pengumumannya.
telah dibacakan tadi yang bertugas pada minggu depan tanggal 21 yaitu di ibadah Natal. Terima kasih pada Bapak Riki yang telah menyiapkan ya untuk kenangan Natal. Ya, kenangan Natalnya sudah dipersiapkan oleh beliau. Kalau yang nggak datang rugi. Tuhan berkati ya Pak Riki, Elin, Tuhan berkati. Puji Tuhan. Kita mau berdoa ya, kita tunduk kepala. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Pesan firman Tuhan kepada kami, jangan takut. Ingat, Tuhan datang ke dunia ini membawa kesukaan besar. Haleluya, dan damai sejahtera Tuhan berikan kepada kita. Biar ketika ini boleh kita bawa pulang. Oh, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan dan semangat. Berkati Tuhan jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Berkati Bapak Riki Sukono dan istri yang juga telah menjadi berkat bagi jemaat Tuhan di GPM Hermon. Diberkati pekerjaannya, rumah tangganya, kesehatannya. Terima kasih Bapak. Kami doa bagi yang sakit-sakit, Tuhan tolong Ibu Juwita, Tuhan tolong Ibu Rohani, Tuhan tolong Bapak Freddy. Ya semuanya dilawat di zaman Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk Natal kami tanggal 21 Desember minggu depan. Berkati Tuhan, beri cuaca yang baik ya Tuhan Yesus. Berikan kemenangan waktu kelegaan, jemaat Tuhan bisa datang ibadah. Juga hamba-Mu Pak Pendeta Wong Hana Trianti Budi yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati, Kau urapi beliau Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Persembahan-persembahan kepada umat-Mu, baik syukur, kualitas, perpuluhan semuanya, Tuhan sanggup melimpahkan berkat-Nya. Sebentar umat akan pulang. Pimpin sertai, lindungi dan perjalanan, jauhkan yang jahat dan marah bahaya. Kami juga doa buat saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sibolga, Medan, sekitarnya Bapak. Mereka yang kehilangan harta bendanya, mereka kehilangan sanak saudaranya. Kami berdoa, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan topang mereka Tuhan, untuk mereka jangan terpuruk, tapi mereka boleh bangkit kembali. Firman Tuhan mengatakan Amsal Salomo 24 ayat 16, 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia bangkit kembali. Seperti itulah kehendak Tuhan bagi kita. Kita tidak akan terpuruk terus, kita akan bangkit kembali. Haleluya. Terima kasih. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Jemaat yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan Tuhan memberkati saudara, Tuhan melindungi saudara, Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada saudara dan memberikan damai sejahtera-Nya. Terimalah berkat Allah yang terbaik ini. Kita umat yang percaya katakan amin.
Amin. Ibu-ibu, saya minta dengan hormat yang latihan jangan pulang dulu ya.
Tuhan.